Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Salam semua untuk teman-teman dimanapun Anda berada, ya bersama dengan keluarga saya saat ini berada di Surabaya, menantikan pertandingan pembukaan Piala Dunia U17. Tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan tim U17 Ekuador di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi saya tidak akan membahas soal itu saja, ya, tetapi saya ingin berbicara tentang tim nasional Indonesia senior yang 2 hari lagi akan menuju ke Basra, ya, di Irak menghadapi tim nasional Irak. Ini pertandingan pertama di grup F babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana kita akan bertarung dengan tim yang kuat, tim yang difavoritkan, Irak. Bermain di Irak tentunya bukan sebuah misi yang gampang. Ini misi sulit. Ya, kita tidak boleh kalah. Ya, paling tidak menghasilkan imbang untuk membuka harapan kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena 5 hari setelah pertarungan di Basra International Stadium, tim nasional kita akan menuju ke Stadion Rizal Memorial di kota Manila, Filipina, untuk bertarung dengan tim setempat. Dan kalau kita bisa mendapatkan hasil bagus di Basra, kita bisa memenangkan pertandingan di Manila. Atau katakan imbang, kita mendapat 3 poin di Manila, sudah 4 poin. Enak untuk kita kembali ke Indonesia dan berharap pada putaran kedua pada 2024 di saat akan menjamu Vietnam, ya. Kita akan bisa memenangkan laga menghadapi Vietnam. Sebelum kita ke Vietnam, itu tanggal 21, kita bermain di Gelora Bung Karno. Dan kemudian 5 hari lagi kita akan bertarung di Vietnam, ya, dalam pertandingan kedua. Nah, kita akan bertarung melawan Irak lagi pada tanggal 6 Juni dan menjamu Filipina pada tanggal 11. Itu keuntungan buat kita menurut saya. Ketika kita mendapatkan hasil bagus di Irak dan juga di Filipina, kita enak, kita lebih enteng karena 2 pertandingan terakhir itu semua bermain di Indonesia. Nah, makanya ini tugas bagi STY adalah bagaimana menghindari kekalahan. Ya, terutama di pertandingan pertama, pertandingan yang sulit menghadapi Irak. Tapi saya tetap yakin, ya, dengan kemampuan tim kita. Karena kalau kita bisa mengalahkan Kuwait, ya, belum ada Sandy Walsh, belum ada Sain Patinama, belum ada Rafael Struijk di sana, mengapa tidak dengan Irak? Kita juga hanya kalah dengan Yordania, ya, dengan 1-0 saat itu. Dan dalam FIFA Matchday kita bisa bermain 5-0 dengan Palestina, bisa mengalahkan Turkmenistan dengan 2-0 di Surabaya. Jadi harapan itu terbuka. Ya, saya masih meyakini, ya, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Asal anak-anak tetap fokus, ya, mental kita harus kuat menghadapi Irak. Karena Irak, seperti dalam video saya sebelumnya, mereka mengincar kemenangan, ya, bukan hasil seri. Mereka ingin menaklukkan tim nasional kita, ya. Karena ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin, ini enak buat mereka. Sebelum mereka itu bertolak ke Vietnam dan mereka akan bertarung dengan Vietnam dalam pertandingan away pertama mereka, ya, di grup F. Makanya itu mereka fokus benar, ya. Tim asuhan Yesus Casas ini bagaimana mereka bisa mengalahkan Indonesia, tapi tidak mudah juga. Mereka pasti akan berhitung, ya, melawan tim kita. Oke, STY juga meyakini bahwa tim asuhan dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Tentunya STY sudah menyiapkan game plan terbaik bagi dia. Starting 11 yang dia akan menghadapi Irak. Irak akan coba bermain lebih terbuka sejak kick off, akan menguasai permainan. Tetapi jika kita meladeni mereka dengan baik sesuai dengan arahan STY, karena STY kan lebih tahu skema apa yang akan dimainkan, formasi apa, kemudian bagaimana mereka ingin menghadapi serbuan Irak, transisi permainan, ya, bagaimana membuild up serangan. Tentunya ini sudah disiapkan oleh STY. Tinggal siapa yang dimainkan pertama, itu yang paling penting di starting 11. Nah, STY akan menghadapi 2 kemungkinan, 2 opsi yang akan dia mainkan, ya. Apakah bermain dengan 1 striker atau langsung dengan 2 striker? Itu yang kita akan tunggu. STY akan bermain dengan 3 back atau 4 back flat. Ya, kalau kita melihat di kualifikasi waktu di Kuwait, ya, tahun yang lalu itu, kita bermain dengan 3 back, oke, ya. Dan ini menjadi kesukaan juga bagi STY karena dengan Turkmenistan pun ketika kita bisa menang, kita pakai 3 back,
ya. Itu lebih enak buat kita. Dan saya rasa dia akan memainkan demikian, ya, untuk bermain dengan 3 back. Artinya Jordi Amat ada di belakang, ya. Kemudian dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho, ini kan menjadi kekuatan buat kita untuk bisa menghadapi serbuan Irak, karena Irak akan memainkan mungkin saja dengan 2 striker sekaligus, ya. Aiman Hussein dan Muhammad Al-Hamadi. Ini 2 pemain. Al-Hamadi ini masih muda, kecepatan, ya, sangat baik sekali pergerakan dia, menarik lawan keluar. Jadi saya pikir ini menarik untuk menguji 3 back tengah kita yang kuat, saya pikir, dengan Jordi, Elkan, dan Ridho bermain di belakang. Dan saya masih meyakini, ya, ketika kita bermain dengan 3 back ini, kita akan sangat tangguh, benteng kita akan sangat kuat. Nah, di 2 sisi ini kita tinggal tunggu, ya. Kemungkinan juga Asnawi sebagai kapten kesebelasan akan main. Nah, apakah Sandy Walsh yang sudah sembuh, sudah pulih bersama ketika dia cedera dengan klub dia KV Mechelen, ya, di Belgia, akan dimainkan kembali untuk didorong oleh STY bermain di posisi tengah, mendampingi Mark Klok, ya. Kita akan nantikan itu. Kalau di posisi kiri, saya pikir Sain Patinama itu akan mendapatkan tempat utama, akan lebih dulu dimainkan, ya. Walaupun kita tahu kita masih punya Pratama Arhan, tapi Sainnya akan, saya rasa STY akan memainkan ini. Nah, saya kembali ke depan, ya, seperti di awal tadi itu, apakah satu striker? Satu striker, kan kita punya, STY membawa tuh banyak, ada 5 striker, ya. Selain ada Rafael Struijk, kita punya Dimas, punya Ramadan Sananta, punya Dendi, dan punya Hoki, ya. Dia harus memilih satu kalau bermain dengan, atau katakan begini, ya, bermain dengan 3 back, kemudian bermain dengan gelandang itu sampai 5, karena mendorong Asnawi bersama dengan Sain kan lebih ke depan. Untuk menampingi juga ada 3 gelandang kita, ya. Kita bermain dengan 3-5-2, ya, atau 3-5-1-1, ya. Saya rasa kalau ditanya siapa yang main pertama, maka Dimas Derajat itu akan menjadi orang pertama yang akan ditampilkan. Kalau dengan 2 striker, itu Rafael Struijk yang akan dimainkan bersama dengan Dimas, yaitu 2. Nah, kalau memilih opsi, ya, dengan 1 striker saja kita menguatkan di gelandang kita, lebih banyak menumpuk gelandang untuk bisa menahan serbuan-serbuan Ibrahim Bayes yang sangat baik, ya. Ada Atawan, pemain Irak yang juga bagus, ya, sangat mobile bermain. Kita pakai dengan gelandang, tentunya kita bisa taruh juga selain Sandi mungkinnya akan didorong di sana bersama dengan Mark Klok yang akan bermain, karena kita tidak punya Ivar Jenner. Mungkin Rahmat Irianto yang akan dipakai kalau bermain dengan 3 gelandang. Nah, katakan dengan 1 striker, misalnya di depan dengan Dimas Derajat, ya kita perlu untuk tambah 1 lagi, Ricky Kambuaya, untuk bermain secara bebas di belakang. Namun kan ini semua ada di otak STY. STY tahu apa yang harus dia lakukan dengan tim dia dan juga melihat tim lawan. Jadi kalau bisa saya katakan, ya mungkin saja 2 striker akan ditampilkan sekaligus. Kalaupun akan bermain dengan sayap, yang menampilkan Sadi Ramdhani adalah opsi lain untuk bermain. Tetap ada Dimas, tidak ada 1 striker lagi. Rafael Struijk mungkin akan cadangan, Ramadan akan masuk di babak kedua, tapi dia akan pakai Sadil. Bisa aja. Itu kan hanya opsi-opsi lain. Tapi saya lebih suka dengan Rafael dan Dimas Derajat, karena kita juga butuh gol. Kita ingin mencetak gol lebih awal, lebih bagus buat kita. Kita bisa mencuri gol awal. Ini kan modal kuat. Lebih tenang kalau kita bisa mencetak gol lebih dulu ke gawang Iran. Makanya butuh, saya pikir, dengan 2 striker. Kuat kita di tengah, kalau ada Sandi, ada Mark Klok dengan Rahmat Irianto misalnya, ditampilkan lebih dulu. Ini akan bagus. Tapi bisa saja Rahmat tidak bermain, Ricky Kambuaya yang dimainkan lebih awal. Nah, itu kan opsi-opsi yang akan dipilih oleh STY menghadapi Irak. Apapun itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung penuh, mensupport penuh tim nasional, berharap kita mendapatkan hasil yang positif di Basra International Stadium. Hasil positif itu tentunya kita tidak kalah. Ya, kembali lagi paling tidak kita mendapatkan hasil imbang. Ya, oke. Sampai di sini dengan saya, ya, untuk berbicara bagaimana 2 hari lagi tim kita akan berangkat ke Basra dan kembali doa menyertai pada pemain-pemain semua. Karena kita akan menghadapi 2 event, satu ada di U17 dan satu sekarang ada di Timnas Senior. Tapi Timnas Senior ini memang juga sangat penting untuk kita kawal, kita lihat hasil-hasilnya, karena punya potensi kuat. Ketika kita mendapatkan hasil bagus di Basra dan menang di Manila, kesempatan untuk bisa lolos ke fase ketiga itu terbuka. Artinya kita bisa bertarung untuk bisa mendapatkan 8 jatah Asia secara otomatis kan, yang langsung menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Itu yang kita akan nantikan. Kita tunggu.
dengan saya, Bung Ropan. Ciao.